Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Programmer Biro. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat topologi jaringan dasar, baik itu LAN atau lainnya. Jadi kita masih dasar dulu pengenalan mengenai bagaimana cara kita membuat topologi menggunakan memanfaatkan aplikasi Cisco Packet Tracer. Buat teman-teman yang belum mengetahui apa sih aplikasi Cisco Packet Tracer ini, bisa dilihat di video pengenalan di part satunya. Kali ini kita akan langsung membuat topologi jaringan dasar, masih sederhana, menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, bisa dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Pastikan teman-teman jika tidak ingin login menggunakan aplikasi ini, maka dinonaktifkan koneksi internetnya. Oke, jadi gimana sih cara membuat atau memanfaatkan Cisco Packet Tracer ini dalam menggunakan atau membuat jaringan? Gimana sih caranya membuat topologi jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer ini? Jadi teman-teman pertama itu tinggal dipilih aja untuk device-nya atau perangkatnya. Jadi di sini kita akan menggunakan 4 komputer. Kita pilih PC. Jadi caranya gampang, tinggal diklik gambar PC-nya, lalu diklik di sininya atau di gambar ini. Nah, jadi tinggal diklik aja, diklik sampai ada tanda silang ini, lalu ditarik. Nah, sangat gampang bukan? Atau teman-teman bisa caranya itu diklik, tekan tombol kontrol, lalu diklik, lalu digeser ke kanan, lalu dilepas bersamaan, maka akan mengcopy otomatis. Oke, kita menggunakan 4 komputer saja dulu ya untuk di awal. Teman-teman tinggal diatur saja posisinya. Nah teman-teman, kalau misalkan ingin merubah namanya bisa diklik saja, misalkan PC 1, lalu yang ini. Oke, jangan diklik di bagian gambarnya ya, di bagian judulnya, labelnya PC 2, lalu ini PC 3, dan ini PC 4. Oke, di sini kita tambahkan perangkat baru. Kita misalkan pakai printer. Kita cari printer. Nah, ini printer ya. Jadi nanti gunanya, fungsinya, printer ini ada satu tapi bisa digunakan oleh keempat komputer ini. Selanjutnya kita akan menghubungkannya menggunakan hub. Jadi caranya yaitu teman-teman dibuka bagian network device-nya, yaitu perangkat jaringan, lalu pilih, ini kan router ini, lalu pilih bagian switch atau hub. Kita pakai saja yang 2961 ya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa menghubungkan antar komputer menggunakan kabel di gambar petir ini. Oke, apakah teman-teman masih ingat antara kabel UTP itu kan ada 2 tipe, ada tipe cross dan tipe strike. Jadi cross itu untuk perangkat yang sama sejenis, dan strike itu untuk perangkat yang berbeda. Perangkat sejenis itu maksudnya gimana? Jadi sejenis misal komputer dengan komputer, switch dengan switch, itu menggunakan kabel cross. Tapi kalau misalkan perangkat yang beda jenis atau beda device, itu menggunakan kabel strike. Kita akan menghubungkan komputer ini melalui switch atau hub ini, maka kita akan menggunakan kabel strike. Nih, kita klik, maka nih namanya strike. Kita klik komputernya, kita pilih port Ethernet, ini colokan jaringannya NIC, lalu kita klik untuk switch atau hubnya, kita pilih mau yang mana.
Saya sarankan pakai yang Giga Ethernet ya, agar koneksinya lebih kenceng, lebih lancar. Tapi bisa milih yang Fast Ethernet juga bisa, sama saja. Kita pakai ini aja. Selanjutnya kita hubungkan semua komputernya ya, pakai kabel strap. Diklik Fast Ethernet, kita pilih. Selanjutnya komputer ini Fast Ethernet, kita klik Fast Ethernet juga. Satu lagi kita hubungkan, lalu printernya. Oke, jika sudah, teman-teman tinggal dirapikan saja untuk posisinya. Nah teman-teman, secara fisik ini kan sudah terhubung, tapi secara jaringan ini belum terhubung, karena dalam sebuah jaringan itu ada yang namanya IP address. IP address itu kurang lebih penggambarannya seperti ini. IP address itu adalah sebuah alamat rumah. Jadi ketika kita hendak mengirim paket data, maka kita membutuhkan yang namanya alamat rumah. Jadi datanya mau dikirim ke rumah mana nih? Jadi kan biar nggak bingung, maka kita harus jelas diantar kemana. Kurang lebih seperti itu. IP address kurang lebih alamat rumah, nomor rumah lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi langkah pertama kita beri dulu alamat masing-masing perangkat ini agar bisa diidentifikasikan, sehingga untuk pengiriman data dapat diketahui mau dikirim kemana. Pertama yang PC 1 dulu, caranya diklik, lalu pilih bagian desktop. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya boy. IP konfigurasi kita ketik, kita buat saja 192.168.1.1. Kita klik subnet max-nya, maka akan otomatis muncul. Jika sudah, kita close. Selanjutnya yang PC 2, kita lakukan yang sama, pemberian IP-nya. Desktop, IP configuration. Nah, untuk IP address ini teman-teman pastikan tidak ada yang sama ya, karena kan dalam alamat rumah itu masa nomor rumahnya sama, nanti kurirnya akan bingung dikirim kemana, rumah yang kanan apa rumah yang kiri, alamatnya sama gitu, akhirnya nggak kekirim deh paketnya gitu. Makanya pastikan IP addressnya itu berbeda-beda. Satu IP address hanya untuk satu perangkat. Oke, 192.168.1.2, karena tadi kan pakai 1, sekarang 2. Oke, kita close. Sekarang yang PC 3 desktop, IP configuration 192.168.1.3. Subnet max-nya diklik, udah otomatis, lalu close. Sekarang PC 4 desktop, IP configuration 192.168.1.4. Klik subnet max-nya, otomatis muncul, sudah close. Nah, printernya kita beri juga di bagian config. Ini gateway-nya kita buat 192.168 lalu 1.0. DNS-nya dikosongin aja, kita close. Nah, bagian tadi kan udah ngasih IP address masing-masing ya. Nah, gateway itu gerbang, jadi sebagai pintu gerbang, jalannya dari data itu sendiri. Kita buka
desktop IP configuration. Di bagian default gateway ini kan masih kosong nih, kita samakan tadi ya, 192.168.1.0. kita close. Yang PC 2 nya sama, IP configuration 192.168.1.0. biar cepat kita copy saja, kita close. Yang PC 3 IP configuration kita pastekan saja, kita close. Disimpannya juga kita copy paste saja. Jadi untuk gateway ini harus sama ya, jadi biar satu jalur, satu gerbang. Oke, kita close. Sudah selesai. Sekarang teman-teman tinggal melakukan pengujian. Caranya gimana? Kita klik di bagian paling bawah pojok kanan ini, ada tanda panah ini, kita klik untuk tampilan real time nya atau secara simulation. Itu seperti ini. Kita buat real time aja ya. Caranya gimana? Jika sudah seperti ini, teman-teman klik gambar amplop ini yang ada plusnya, kita klik. Misalkan kita kirim data dari PC 1 ke PC 4, maka klik PC 1 lalu klik PC 4, maka otomatis akan ada tampilan real time dari paket data itu sendiri. Di sini keterangan successful, artinya koneksi data dari PC 1 ke PC 4 berhasil atau sukses. Oke, selanjutnya kita uji lagi, misalkan dari PC 2 ke PC 3, maka sukses. Gimana sih tampilan simulationnya? Kita coba ya tampilan simulationnya. Nah ini, misalkan tadi ini kita delete dulu, reset simulation. Jika sudah, kita misalkan klik amplopnya dari PC 3 ke PC 1, lalu kita play, maka akan tampil simulasi dari data itu berjalannya. Jadi pertama dari PC, lalu akan ke switchnya atau hubnya, lalu akan dikirimkan ke PC yang dituju. Itu adalah versi real time nya. Lalu kita ingin melihat gimana tampilan dari simulationnya. Kita coba, kita klik bagian simulation, lalu kita uji, kita klik amplopnya, lalu misalkan dari PC 1 ke PC 4, kita klik PC 1 lalu kirim ke PC 4, lalu tinggal kita play saja, maka akan tampil tampilan gimana proses data itu terkirim. Jadi dari PC 1 akan ke switch, lalu akan ke PC 4, dan bisa kembali lagi melalui jalur switch atau hub ini untuk kembali ke PC 1 lagi. Kurang lebihnya dari simulation ini akan menampilkan gimana sih data itu jalurnya lewat mana aja. Jadi kita bisa melihat, karena kan nanti kalau jaringannya udah one man gitu kan begitu kompleks jaringannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana data itu berjalan. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala jaringan, kita bisa melihat oh kendalanya di bagian mana. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini tentang membuat jaringan paling sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita akan bahas lagi gimana caranya membuat dua jaringan yang berbeda tapi dihubungkan dengan switch, ataupun nanti membuat jaringan yang berbeda kelas kita hubungkan menggunakan router. Oke, sampai sekian dulu pembahasan mengenai Cisco Packet Tracer ini. Jangan lupa subscribe agar dapat terus berkembang dan dapat memberi manfaat lebih luas lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.